Selamat malam teman-teman. Ini adalah artikel yang bagus itu ya, yang kita bisa akses di World Economic Forum. This article is published in collaboration with Visual Capitalist. Jadi artikel ini dipublikasikan dengan kolaborasi bersama Visual Capitalist ya. Ini organisasi yang lain gitu. Organisasi ini membuat artikel berjudul 11 Cognitive Biases that Influence Politics ya, atau 11 bias kognitif yang mempengaruhi politik gitu. Kalau kita lihat apa namanya dalam politik itu seringkali ada bias kognitif di situ. Orang itu punya kepercayaan yang pada akhirnya dia mencari suatu hal yang diafirmasi atau dikonfirmasi sebelumnya oleh kepercayaan itu. Jadi seringkali kita kalau sudah masuk ke politik itu ada bias-bias di situ ya, bias kognitif. Jadi yang pertama yang ini adalah confirmation bias atau bias konfirmasi gitu, yaitu mencari informasi yang itu mengafirmasi kepercayaan awalnya gitu. Orang itu cari yang dia sudah percaya sebelumnya gitu. Ketika misalnya ada masa sekarang itu kan ada kelompok yang misalnya yang satu percaya ijazah Jokowi asli, yang satu kelompok percaya Jokowi ijazahnya palsu gitu, asli dan palsu gitu. Jadi nggak ada gunanya ketika kita itu mencoba untuk meyakinkan dua kelompok yang berseberangan ini, karena mereka sudah punya satu satu kepercayaan tersendiri terhadap apa yang dia yakini gitu, sehingga setiap informasi yang dicari itu digunakan untuk mengafirmasi apa kepercayaan mereka gitu. Terlepas kita mau mencari secara objektif sebenarnya apa yang menjadi kenyataan sebenarnya gitu. Kita di sini akan mempelajari soal biasnya saja gitu. Jadi masing-masing kelompok itu akan mencari-cari suatu hal yang itu menguatkan kepercayaannya yang dia miliki gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan kelompok yang memiliki kepercayaan politik tertentu, itu seringkali tidak ada gunanya karena mereka sudah dipenuhi oleh bias kognitif ini gitu ya, yaitu confirmation bias atau bias konfirmasi. Mencari-cari data-data atau informasi yang mendukung kepercayaannya gitu. Kemudian yang kedua adalah coverage bias itu, bias coverage. Bagaimana berbagai isu itu secara luas itu diberitakan atau didiskusikan itu ya. Di sini ada disebut horse style coverage ya, daripada membicarakan apa kebijakan atau platform politik yang dikampanyekan oleh aktor politiknya, seringkali media itu hanya membahas mengenai polling atau coverage tentang persepsi publik gitu. Sehingga bias coverage itu pada akhirnya juga nanti melahirkan bias-bias yang lain gitu ya kan. Karena terpapar dengan misalnya berita dengan tone atau dukungan terhadap aktor politik tertentu, maka dia akan memilih segala sesuatunya yang akhirnya menguatkan kepercayaannya. Jadi ada hubungannya dengan bias konfirmasi di awal tadi. Kemudian bias coverage itu juga ada hubungannya dengan appeal to emotion itu ya, yang itu biasanya berhubungan dengan emosi orang yang mengakses informasi tadi gitu. Orang-orang yang terlibat itu menggunakan kata-kata yang itu membangkitkan rasa emosional pengakses media tadi. Kemudian ada conscient bias itu. Secara selektif memfokuskan pada informasi sehingga kehilangan nuansanya atau variasi dari topik yang dibicarakan itu ya. Jadi ada talking point, ada poin pembicaraan yang lebih difokuskan di situ gitu, dalam pemberitaan, dalam pembahasan wacana di media dan lain sebagainya. Ada soundbite itu ya, parafrase dari keutuhan suatu berita gitu ya, secara utuh cuma dipotong-potong gitu, sehingga
pada akhirnya nanti juga berhubungan di awal tadi ya, ada confirmation bias dan juga coverage bias tadi di awal. Kemudian ada juga ini di sini disebut soal authority bias itu. Kita cenderung lebih percaya atau lebih mudah dipengaruhi oleh ide yang berasal dari figur yang dianggap otoritatif gitu. Jadi kepercayaan kita bukan berdasarkan informasi atau data objektif, tapi dari otoritas figur yang dipercayai gitu. Jadi ini juga pada akhirnya akan mengakibatkan pembicaraan dalam konteks politik itu sia-sia ya beberapa hal itu ketika orang itu sudah terlanjur suka pada figur politik tertentu. Jadi kita sudah mengalami ini yang paling parah itu ya misalnya ketika dulu ada Jokowers dan Prabowers gitu ya, atau orang yang dia percaya figur otoritasnya Jokowi atau Prabowo itu. Ketika kita memberitahu dua kelompok ini tuh kayak sia-sia saja gitu ketika figur otoritatifnya itu sudah dipercayai gitu ya, sehingga mau dikasih informasi atau data apapun itu nggak ada gunanya gitu ketika mereka sudah punya bias otoritas sendiri gitu. Sehingga misalnya nanti ada pihak yang pro pemerintah atau anti pemerintah itu ya. Itu kalau sudah ekstrem itu nggak ada gunanya memberikan informasi atau data yang objektif terhadap dua kelompok ini karena sudah memiliki figur otoritasnya masing-masing gitu. Dan dari pengalaman saya itu saya cenderung menghindari dua kelompok ekstrim dalam pembicaraan politik ya karena mereka sudah punya satu pre-existing belief ya atau kepercayaan yang mereka sudah bawa sejak awal gitu ya. Jadi diskusi itu tidak ada gunanya, data atau informasi itu tidak dicari untuk mencari kebenaran, tapi dicari untuk mengafirmasi apa yang sudah dia percayai gitu. Jadi ini ada authority bias ya, bias otoritas gitu. Dan ini menjangkiti hampir semua berbagai umur gitu ya, baik yang muda maupun dewasa itu sudah terkena bias otoritas tadi. Kemudian juga ada di sini Dunning-Kruger effect yaitu bias ketika kita kurang mengetahui satu topik lebih 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 pede gitu ya. Makin sedikit tapi paling pede gitu. Gampangannya begitu. Sebagai contoh ini ya, di sini disebutkan argumen konyolnya itu misalnya aku tidak melihat kita tidak dapat hanya mencetak uang untuk membayar hutang gitu ya. Kan kita sudah bisa mencetak uang dan itu bisa digunakan untuk bayar hutang itu ya. Itu karena tidak memahami cara kerja ekonomi gitu ya. Asal jeplak gitu, asal memberi solusi yang sebenarnya tidak ada gitu. Kemudian ada juga availability cascade gitu. Suatu ide yang terakumulasi lebih kredibel sebagaimana luasan cakupan persebarannya gitu ya. Aku mendengar bahwa beberapa orang itu mendengar adanya kenaikan pajak. There is be some truth to it ya. Pasti ada bagian yang benar dari berita tersebut itu. Jadi semakin terpapar dengan suatu berita gitu, orang lama-lama kelamaan akan mudah mempercayai berita tersebut gitu karena persebarannya gitu. Jadi seringkali itu persebaran berita itu juga menipu gitu karena orang itu akan mudah percaya karena seperti ini ya semakin dipapar itu pasti orang pada akhirnya akan mengira pasti ada bagian yang benar dari ini gitu karena dia dibombardir dengan informasi yang sama terus menerus itu. Kemudian ada juga halo effect gitu ya. Our overall impression of a person influence how we feel and think about his or her character itu ya. Jadi impresi awal itu mempengaruhi bagaimana kita merasakan atau berpikir tentang orang atau karakter tersebut gitu. Itu mengapa para figur-figur politik itu selalu memiliki
memiliki tim PR-nya ya, public relation gitu ya. Karena itu akan menciptakan halo effect gitu. Jadi ketika impresi awalnya sudah bagus itu, maka publik itu akan melihat nanti figur itu gampang mudah dipengaruhi gitu. Karena sudah kadung percaya dengan impresi awal tadi. Gitu. Maka kalau kita lihat aktor-aktor politik dari beragam spektrum ideologi itu, mereka memiliki tim public relation atau orang-orang yang memang di-hire untuk atau direkrut untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap mereka. Gitu. Jadi biasanya orang-orang yang direkrut itu adalah yang memiliki latar belakang psikologi ataupun komunikasi, karena di sini nanti bagaimana pesan itu disampaikan itu akan dapat mempengaruhi publik secara luas gitu. Itu adalah halo effect. Jadi ketika impresi awal itu mempengaruhi bagaimana figur itu dipercayai gitu ya, misalnya. Maka kita akan sangat sulit ketika untuk memberitahu orang-orang yang sudah kadung percaya pada aktor politik tertentu gitu. Mau dia aktor politik kanan, kiri, tengah gitu, kalau sudah orang itu kena halo effect gitu ya, impresi awal bahwa tokoh publik ini tuh dipercayai, kita memberi informasi yang berlawanan dengan hal itu kepada orang yang sudah terkena halo effect tadi itu juga terkesan sia-sia gitu. Jadi itu adalah satu bias yang cukup mudah untuk menjangkiti berbagai orang dari spektrum ideologi atau kelompok politik manapun gitu, karena mereka sudah percaya dengan impresi awal yang dipapar oleh aktor politik tersebut. Kemudian ada juga declinism itu ya. We romanticize the past and believe that society and institutions are decline gitu. Kita meromantisasi masa lalu dan mempercayai bahwa masyarakat dan institusi itu berada dalam decline atau penurunan gitu ya. Ya, misalnya kalau kita mudahnya itu orang-orang yang meromantisasi masa-masa Orde Lama maupun Orde Baru gitu ya. Padahal kan di situ ada hal yang berkembang, juga ada yang menurun gitu. Kalau kita bicara secara objektif, pasti kita berdasarkan data ya, dan informasi yang kredibel. Tapi kadung orang itu sudah meromantisasi masa lalu itu, yang sebagai suatu hal yang ideal, yang sudah dicapai sehingga dia melihat bahwa masyarakat ini atau institusi ini sedang mengalami penurunan gitu. Maka kita lihat banyak orang-orang itu merindukan misalnya masa Orba karena dianggap reformasi gagal gitu. Padahal kalau secara objektif dilihat ya korupsi di masa Orde Baru itu gila-gilaan gitu. Kalau kita bicara data yang objektif gitu. Dan semuanya mudah diakses, tapi karena orang itu meromantisasi masa lalu sebagai suatu yang ideal, orang itu akan mudah terhadap bias declinism tadi ya, bahwa ada penurunan dari yang ideal. Gitu. Kemudian ada juga framing effect gitu ya. Kita menyimpulkan kesimpulan yang berbeda berdasarkan bagaimana ide itu dipresentasikan atau dijelaskan kepada kita gitu. Jadi ini seringkali digunakan oleh media-media di Indonesia itu ya, framing gitu ya. Kalau media itu dimiliki oleh pro pemerintah, nanti beritanya itu di framing untuk mendukung agenda pemerintah itu. Sebaliknya gitu, orang yang sudah media yang memiliki memang dia anti pemerintah, setiap beritanya itu di framing untuk anti pemerintah gitu. Jadi framing effect itu kelihatan banget gitu. Jadi ketika kita bisa melihat media ini pro mana gitu. Pro pemerintah atau anti pemerintah atau bahkan punya value sendiri yaitu yang ingin dicapai. Dia non blog gitu ya, bahasa lucunya non blog gitu. Meskipun non blog itu ya bikin blog sendiri gitu. Kemudian ada juga groupthink ya. Conforming to widely held worldview in order to fit in and minimize conflict. Jadi pada akhirnya ketika kita berada pada kelompok yang punya satu pemikiran yang sama, itu ada orang-orang yang itu ya tidak merasa fit ketika berbeda dengan kelompok tersebut. Menciptakan groupthink gitu ya. Kita mencoba untuk mencari suatu hal yang sama dengan kelompok tersebut. Gitu. Dan untuk menghindari konflik biasanya. Jadi
pura-pura percaya apa yang dipercaya oleh kelompok tersebut. Kemudian juga ada false consensus itu ya, ada konsensus yang palsu gitu ya. Overestimating the proportion of people who agree with an idea gitu. Jadi ada konsensus palsu bahwa suatu ide itu dipercayai gitu ya. Jadi konsensus palsu terhadap hal tersebut itu menyebabkan orang itu overestimate terhadap ide tersebut. Jadi itu ya teman-teman 11 bias kognitif yang itu menjangkiti orang-orang yang berada dalam terutama dalam hal politik gitu. Sehingga kita semoga dihindarkan dari bias-bias seperti ini.